Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya lagi jalan-jalan di kebun. Di kebun itu, yang kebun ini banyak sekali naungannya, kawan. Bukan lahan terbuka ya. Jadi ini adalah kebun yang banyak tanaman pohon kelapanya. Di sini saya bertemu dengan tetangga saya yang lagi nanam lombok dan juga nanam terong, dan juga ini ada tanaman pepaya. Ini orangnya, kawan, namanya Bapak Jamil. Tetangga saya dari rumah saya itu nggak jauh, deket kok, sekitar 100 meter ya, sekitar 100 meter. Beliau menanam pepaya, itu pepaya. Ini ada terong yang baru ditanam, dan itu lombok yang masih dalam bedengan, kawan, belum ditanam. Ini tanahnya sudah digulut kurang lebih jarak 1 meteran mungkin ya. Sing iki rencana tandami apa, Man? Lombok iki ya. Iki lombok. Iki sing gulutane lombok iki lombok. Kuwi terongnya gulutane cilik-cilik ya, Man ya. Pada video kali ini kita akan membahas tanaman di bawah naungan. Jadi judulnya video kali ini adalah tanaman di bawah naungan. Tanaman di bawah naungan yang kita tahu adalah tanaman itu mendapatkan sinar matahari tapi tidak penuh, kawan. Kalau ini tak lihat kurang lebih cuma berapa persen ini? 50% paling, Man ya, matahari ini. Bahkan nggak sampai ini. Sekitar 40% lah. Sekitar 40%, kawan. Kalau matahari mengenai tanaman kita itu nggak full, berarti proses fotosintesisnya juga tidak maksimal. Apa itu proses fotosintesis? Proses fotosintesis adalah proses pemasaan makanan yang berada di daun oleh sinar matahari. Biasanya tanaman yang kurang sinar matahari atau kurang memasak makanan dengan maksimal itu akan menyebabkan ada beberapa kendala. Mungkin yang pertama, pembuahannya kurang maksimal. Yang kedua juga, batangnya meninggi dikarenakan tanaman tersebut berusaha untuk mencari sinar matahari. Ini lihat, kawan, tanaman yang di bawah naungan. Ini ada naungannya pohon kelapa. Pohon kelapanya lumayan banyak. Tetapi kalau kita lihat tanaman pepayanya masih berbuah. Cuman yaitu batangnya biasanya kecil. Kalau di bawah naungan seperti itu ya, batangnya kecil, pohonnya tinggi sekali. Dikarenakan pohon ini akan berusaha untuk mencari sinar matahari. Dia cenderung meninggi dengan pohon yang kecil karena dia berusaha untuk mencari sinar matahari untuk proses pemasaan makanan, untuk proses fotosintesis. Jadi perlu dipahami kenapa pohon kalau di bawah naungan itu cenderung pohonnya kecil dan meninggi, dikarenakan pohon ini berusaha untuk mencari sinar matahari yang berada di atas. Pada saat dia mendapatkan sinar matahari, maka proses fotosintesisnya lancar. Apa itu proses fotosintesis? Proses fotosintesis adalah proses pemasaan makanan yang berada di daun. Pada saat akar yang di bawah ini mencari makanan, makanan diserap oleh akar serabut, dibawa ke atas, mampir di daun. Setelah di daun, diproses, dimasak menggunakan sinar matahari. Setelah dimasak, maka bisa disalurkan ke seluruh batang tanaman, mulai akar, batang, buah, dan juga untuk pertumbuhannya. Itulah namanya proses fotosintesis atau proses pemasaan makanan. Biasanya kalau tanaman di bawah naungan, apalagi kekurangan sinar matahari, biasanya ada kendala seperti pembuahannya sedikit. Ini kita lihat pembuahannya sangat sedikit.
Ini ada buahnya cuma 1. Ini ada buahnya cuma 2. Ini bahkan ini tidak ada buahnya. Terus ini ada buahnya cuma 2. Ini tidak ada buahnya, pohonnya kecil. Itu kawan ya, bisa dipahami kan? Makanya kalau tanaman di bawah naungan, apalagi tidak mendapatkan sinar matahari sama sekali, maka saya pastikan pohonnya tidak akan sempurna, pembuahannya tidak akan maksimal. Ini tidak ada buahnya. Ya ada buahnya, tetapi ya tidak banyak kawan. Yang ini ada buahnya. Ini buahnya lumayan besar, mungkin karena sinar matahari itu dari sana. Dari sana sinar matahari sekitar jam 1 sampai jam 3-an dapat. Terus matahari dari sini mengenai ini. Jadi kalau dapat sinar matahari penuh, maka proses pemasakan makanan juga akan maksimal. Buahnya akan lebih membesar, batang bawah biasanya akan lebih besar daripada yang tidak dapat sinar matahari. Oke teman-temanku, itu aja sedikit video dari saya tentang tanaman di bawah naungan. Oleh karena itu, semoga teman-temanku paham tentang apa yang saya bicarakan. Bagi teman-temanku yang belum subscribe, semoga lekas subscribe ya kawan ya. Dan bagi teman-temanku yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dari saya pribadi minta maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.